pinjaman ini nih, pen tablet. Jadi sebuah lingkaran memiliki radius 5. Kemudian melalui titik ini. Saya bingung itu A itu yang dimaksud apa sih? Maksudnya special name itu apa sih, Bu? Nah, itu yang saya bingung. Special name. Jadi segmen itu kan berupa bagian dari garis. Kalau garis kan tak berujung ini, garis di begini. Kalau segmen itu bagian dari garis. Nah, dalam hal ini A dan B ya terletak pada circle yang memiliki radius 5. Berarti A, B gitu. Kalau misalnya kita gambarkan secara valid di koordinat kartesius, titik A itu min 3, 3 di sini berarti. Kemudian 31 berarti di sini. Nah, ini dilalui oleh lingkaran yang memiliki jari-jari 5. Gitu. Nah, dari sini ke sini ini merupakan segmen. Atau kalau diistilahkan lain, segmen garis ini spesial name-nya adalah tali busur. Ya enggak? Kan komponen-komponen lingkaran. Iya, Bu. Salah satunya adalah tali busur. Tali busur terpanjang merupakan diameter. Diameter. Nah, kalau di bahasa lain ya adalah chord. Ini sama tali busur. Jadi itu spesial name-nya. Kemudian yang B, how many circles? Ada berapa banyak circle yang dapat digambarkan? That mean the given kriteria. Jadi kriterianya yang diberikan kan radiusnya 5 melalui ini. Ada berapa circle? Ini circle pertama. Bisa nggak bikin circle yang lain? Yang keadaannya radiusnya 5 juga, kemudian melalui AB. Bisa aja nggak sih? Bisa nggak? Kenapa? Bisa aja nggak sih, Bu, jatuhnya? Iya, Kayak bisa. Bisa bikin lagi. Berarti jumlahnya tidak Ya, yang terbatas, pasti kan, Bu? melalui ini. Yang jari-jarinya, yang radiusnya, iya sama, jari-jari radiusnya 5 panjangnya. Ada lagi selain 2 circle ini? Coba kalian berimajinasi. Itu bisa ini nggak sih, Bu? Tidak terbatas gitu nggak sih? Apa terbatas jatuhnya kalau Oh ya, bisa lingkaran? Enggak. cuma bisa 2, betul. Ya, kenapa cuma bisa 2? Alasanmu? Iya, ya karena hanya 2 bagian saja yang melalui AB ini. Jadi misalnya kalau digambarkan secara kasar ya, ini AB. Karena harus memiliki jari-jarinya sama dan melalui ini. Ya. Jari-jarinya harus sama. Maka kita hanya bisa gambar 2 ini saja. Alasannya apa kira-kira? Kenapa hanya 2 ini saja? Kalau jari-jarinya tidak ditentukan 5, maka bisa tak terhingga banyaknya. Nah, itu nanti kita masuk ke pelajaran namanya berkas lingkaran. Ya, berkas lingkaran. Pelajaran setelah ini, ya, hubungan antar lingkaran. Kalau jari-jarinya tidak ditentukan 5, ya, jari-jari lingkarannya tidak ditentukan 5, maka yang melalui titik AB ini bisa banyak sekali. Ya, bisa banyak sekali yang melalui titik AB. Ya, tapi karena diminta jari-jarinya 5, ya maka hanya 2 buah lingkaran saja. Oke. Kemudian what is the slope of AB? Slope itu apa? Kemiringan atau enggak gradiennya, Bu? Ya, gradien. Ya, mencari gradien adalah delta Y per delta X. Jadi 1 dikurang 3 atau 3 kurang 1. Tapi kalau kamu ngambilnya ini sebagai indeks yang pertama, ini yang kedua, 3 kurang 1, min 3 kurang 3. Jangan 3 kurang 1, terus 3 kurang min 3. Jangan dibolak-balik begitu ya. Jadi konsisten ngambilnya. Oke, Ibu ambil 3 kurang 1 per, ya 3 kurang 1, berarti ini sebagai indeks pertama.
atau indeks kedua terserah ya, Y2 min Y1, Y2 min Y1, X2 min X1. Boleh dong Ibu ambil ini indeksnya 2. Ya, jadi ini dikurang ini, min 3, min 3 dikurang 3. Min 2, ya begini ya, atau min sepertiga. Oke. Ya, minnya karena ini. Lanjut, find the midpoint of AB. Midpoint dari AB, titik tengah dari AB. Dijumlahin per 2. Apa rumus titik tengah? Dijumlahin per 2. Min 3 plus 3 per 2 sama 3 plus 1 per 2. Ini sinyal di sekolah nih, ini apa namanya, masih bermasalah, jadi harap dimaklumi. Midpoint tadi sudah. Perpendikular itu artinya adalah tegak lurus. Ya, karena tadi slope dari AB adalah min sepertiga, maka gradien dari garis yang, ya, ini kan ditanya persamaan garis. Jadi gradien dari garis ini adalah min sepertiga atau 3. Ya, M1, M2 harus min 1. Jadi kita punya gradiennya 3, kemudian yang melalui diameter. Berarti tadi diameter kan kita dapat midpoint kan? Nih, midpoint. Midpoint itu kan merupakan diameter dari AB. Ya enggak? Ibu mau nanya dong Bu, soalnya saya bingungnya di sini sih Bu. Kan dibilang circle-nya radiusnya 5 ya Bu. Cuman kalau dilihat jarak poin A sama B itu jaraknya akar 10 Bu. Jadi kemungkinan A sama, jadi AB bukan diameter dong Bu jatuhnya. Bukan diameter, tapi di sini kan ada titik yang bisa dilalui oleh diameter, maksudnya gitu. Oh, nah gini. Oke. Nah, ilustrasinya begini. Misalnya ini A, ini B. Yang ditanya kan garis, ya, yang memuat diameter, yang melalui diameter ini berarti ini nih. Nah, kita punya midpoint di sini kan? Ya, tadi 02. Ngerti. Nah, kita punya gradien 3, yaitu gradien dari garis ini yang tegak lurus sama AB. Maka punya gradien, punya titik, ya, maka kita bisa menentukan persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya 2, M-nya 3, X min 0. Nah, ini adalah persamaan garis ini. Ya, clear ya? Clear, Bu, clear. Oke, lanjut. Berikutnya. Is there more than one answer possible for part E? Apakah ada lebih dari satu jawaban? Harusnya ya nggak sih Bu, soalnya lingkarannya ada 2. Ya nggak sih Bu? Betul sih Bu, saya pikirnya gitu. Ya, betul. Karena lingkarannya ada 2. Betul sekali jawaban itu. Ya, karena kita bisa menggambarkan garis dengan kondisi kriteria ini tadi adalah 2 lingkaran, maka bisa kita dapatkan satu lagi garis yang keadaannya tegak lurus dengan AB. Nomor 11. Nomor berapa tadi? 11 enggak ya? 12 Bu, 12 Bu. 12, oke. Yang F. Apakah ada lebih dari satu jawaban? Nah, jawaban yang ini, equation of line containing. Tadi, untuk menjawab ini, masih terkait dengan tadi ini. Kan kita bisa menggambarkan 2 lingkaran, kan? Kenapa?
lingkarannya beda. Bentar. Keadaannya begini ya. Kurang lebih. Nah, yang tegak lurus sama ini. Bisa nggak kita bikin begini? Tegak lurus ya. Oke, tegak lurus. Oh iya, betul. Tegak lurus berarti lurusannya ini ya. Yang tegak lurus dengan ini berarti lurusannya ini. Berarti tidak ada lagi garis. Ya. Sorry. Untuk jawaban yang F, berarti tidak ada lagi garis selain yang ini. Yang tegak lurus dengan AB. Karena keadaan lingkarannya seperti ini. Ini AB. Ini garisnya tadi. Maka kalau kita bikin lingkaran yang satunya, persamaan garis dengan kondisi tadi ya harus tegak lurus dengan AB, ya berarti garis ini juga. Nggak ada garis yang lain. Ya, oke. Nomor 12. Iya, Bu, 12, Bu. Oke, nomor 12. Itu berarti P-nya lebih dari satu. Ya. Itu berarti dalam bentuk P nggak sih, Bu, ini equation? Ya, betul. Memang dalam P. Jadi kalau digambarkan, ini kan udah ada gambarnya ya. Sebentar. Ini gambarnya ini. Nih ya, kita refer gambar ini. Refer to the diagram below. Nih. Nah, katanya kita disuruh menentukan persamaan garis singgung lingkarannya ini melalui P,0. Jadi titik P ini memiliki koordinat P,0. Oke. On the x-axis with a point of tangency in-nya. Jadi point of tangency adalah ini. Yang posisinya upper half plane ya. Dia posisinya di atas ya, dari setengah bidang ini. Ya. Ini kan bagiannya setengahnya. Nah, setengah yang di atas ini. Maksudnya gitu upper half plane. Oke, bagaimana menentukan tangennya? Ya, persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Titik Q ini bisa kita umpamakan titiknya adalah x, y. X1, y1. Maka untuk mencari tangennya gimana? Pertama kan kita butuh, ini udah ada titiknya, titik singgung. Ini keadaan yang pertama kan, keadaan, jadi masih ingat ya, ada 3 keadaan untuk menentukan tangen. Yang pertama diketahui titik singgung, yang kedua diketahui M, yang ketiga melalui titik di luar lingkaran. Nah, Ibu selalu ingatkan 3 kondisi ini. Titik di luar lingkaran. Jadi membuat tangen ya melalui titik singgung, diketahui M, melalui titik di luar lingkaran. Itu keadaan-keadaannya. Nah, untuk problem yang ini termasuk situasi pertama yang bisa kita pakai ya karena ini X1 Y1 kita berikan. Maka kita butuh M ya untuk membentuk. M itu apa? Tadi delta Y, delta X. Nah, terus yang ini sebetulnya kita bisa gunakan ini juga nih. Ini apa? Radius kan? Radiusnya karena radiusnya 1 berarti pakai jarak dari 0,0 ke X1 ya. Itu 1 hasilnya. Ini tegak lurus nggak? Iya, karena radius. Nah, berarti gradien dari ini berapa? Ini kurang ini ya? Iya. Gradien dari radius ya dari radius ini adalah Y1 kurang 0, X1 kurang 0. Sampai sini clear? Sedangkan gradien dari tangen adalah min 1 per ini. Ya, Y1 per X1 berarti sama dengan min X1 per Y1. Udah kita masukkan ke persamaan tangennya. Ya. Ini
sama dengan apa? Sama dengan 0 dikurang Y1, ya kan? Ya, 0 dikurang Ini Y1. kan ini M tangent ya, betul? Oh, ya oke, Bu. Nah, M tangent ini juga merupakan ini. Berarti 0 Jadi, dikurang Y1 sama dengan betul. Berarti min Y1 per P min X1. X1, berarti sama dengan Ini sama dengan min X1 per Y1. Sama dengan ini. Oke? Oke. Terus, kali silang. Kali silang. Jadi apa? Y1 kuadrat sama Min dengan Y1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat dikurang PX1. Betul begitu? betul, Bu. Lanjut. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan X1. PX1. Ya. Ini dipindah ke kanan, yang ini pindah ke kiri. Jadi ini kan. Ya, Bu. Betul? Betul, betul. Sedangkan kan kita tujuannya mencari X1 Y1 ini, kita belum tahu. Ini kan baru pemisalan kita. Sedangkan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat ini dilalui lingkaran. Artinya X1 Y1 bisa kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini. Berarti menjadi ini. Clear? Clear, Bu. Berarti ini kita substitusikan 1. 1 sama dengan PX1. Ya, karena ini tadi. Maka X1 sama dengan 1 per P. Nah, ketemu tuh. Koordinat X1-nya adalah 1 per P. Maka koordinat Y1-nya berapa? Betul, Bu. Masukin kemana? Masukin aja ke Mungkin sini ke kan? X kuadrat yang X1-nya ya. Betul. Masukin ke sini. Berarti menjadi 1 per P kuadrat Tambah Y kuadrat ya, sama dengan plus 1. Y1 kuadrat sama dengan 1. Maka Y1 kuadrat sama dengan 1 min 1 per P kuadrat. Y1 sama dengan, karena dimintanya ini, maka kita ambil langsung yang positif. Kan harusnya plus minus di sini. Nah, kita ambil langsung yang positif, berarti 1 min 1 per P kuadrat. Atau sama dengan akar, ini disamakan penyebutnya. Ya, P kuadrat min 1 per P kuadrat, atau akar P kuadrat min 1 per P. Kalau ini akarnya sampai bawah, ini akarnya hanya di atas. Nah, ini adalah koordinat Y1. Koordinat X1-nya ini tadi. Nah, gitu. Maka untuk membuat tangentnya, tangent lainnya, ya tinggal masukin aja. Berarti ya, Bu. Ya, X1, Y1-nya masukin. Jadi, rumus biasa, rumus persamaan garis. M X1 min, X min X1. Ya, M-nya kamu boleh masukkan. Jadi, M-nya dicari dulu. Ya, X1, Y1-nya masukin. Jadi, ini masukin, berarti menjadi min 1 per P per Y1-nya ini. Berarti akar per P. P-nya habis, berarti min 1 per akar. Betul? Betul, Bu. Nah, min 1 per akar masukin ke sini. Min 1 per akar, X min bla bla bla. Ini dirasionalkan dulu nih nanti, biar cakep. Ya, dirasionalkan dulu. Ya, udah kalian lanjutin sendiri. Ini 1 per P. Ini mana tadi? 1 per P akar. Ya, masukin langsung ke sini. Clear sampai sini? Clear, Bu. Nomor 12. Sekarang nomor 13. 13 itu mirip. Bedanya, key aksen terletak ya di upper. Nih. Di lower, sorry. Balikan dari ini tadi. Ya, key aksen lower half plane. Berarti koordinatnya berapa? Kalau tadi Q besar ya. Q besar itu sama dengan X1, Y1, yaitu X1-nya tadi 1 per P, Y1-nya akar P kuadrat min 1 per P, betul ya? Kalau nggak salah tadi begini hasilnya. Nah, berarti koordinat dari Q aksen berapa? Iya, Y-nya saja yang di minus ya, posisinya kebalik, X-nya tetap. Ya, jadi akar P kuadrat min 1 per P. Udah.
Ini P, 0. Masukin lagi yang kayak tadi. Ya, kamu cari M-nya, ya titiknya udah ada nih. Ya, titiknya udah ada, titik point of tangency, titik singgungnya sudah punya. Berarti tinggal cari M-nya. Ya. Jelas sampai sini? Jelas, M-nya Bu. bisa kamu peroleh dari ini dikurang ini per ini dikurang ini. Ya, kalian lanjutkan sendiri. Di sini diminta ini urutan langkah yang bisa kamu coba ya untuk menentukan tangent. Jadi setelah mencari koordinat Q, tadi sudah ya, what is the slope of O Q akses, ini dia. Ya, tinggal dikurang, ini dikurang 0, ini dikurang 0. Ya, per. Ya. Kalau ini per ini jadi berapa? Tinggal min akar P Min akar P kuadrat kuadrat min 1. 1. Ya, ini dia. Sedangkan ini, Q aksen P, ya tinggal kurangin. Ini kurang ini atau ini kurang ini boleh. Y-nya. Kemudian find the equation of second tangent. Udah masukin aja. Yang melalui P, 0. Masukin aja. Ya, dengan kita membuat menyatukan persamaan ini dengan ini, nanti kita dapatkan M. Nah, tangentnya melalui P, 0, ya tinggal dimasukin. Jadi Y min 0 sama dengan M X min P. Nah, ini tadi dari kombinasi ini dengan ini. Jelas? Jelas, Bu. Bisa Jelas. dipahami? Bisa, Bu. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Bisa ikut penjelasan Ibu? Oke. Ya, bisa dipahami penjelasan Ibu ya? Sekarang nomor 14. 14 ya tadi? Enggak, saya cuma sampai 13 saja, Bu. Oh, 13. Oke, sekarang nomor 14 gimana? Kita Kalau sampai jam berapa? 9.15 bukan? Ya, 9.15 ya. Jadi kembali ke 45 menit ya. Nomor 14 gimana nomor 14? Silakan. Yang mau coba. Tunjukkan bahwa lingkaran ini memiliki dua tangent. Tangentnya itu equation-nya ini dengan ini. Gimana? sebentar, Bu. Jadi lingkaran dengan pusatnya 2, min 3. Ya, 2, min 3 pusatnya. Kemudian jari-jarinya 160. Maka benar nggak sih tangentnya ini? Oke, kita bisa pakai asumsi. Asumsi kita apa? Benar, ini tangentnya. Ya, asumsi kita ini tangentnya. Kalau misalnya asumsinya seperti itu, asumsi benar bahwa kedua garis adalah tangent. Maka harus bisa dibuktikan bahwa yang pertama, apa kira-kira yang harus dibuktikan? Kalau saya sih buktinya jarak dari pusat sampai, kalau saya sih caranya dari pusat ke garis, ke equation garisnya itu, Bu. Harus? Ini ke sini harus? Kan itu kan jari-jarinya kan. Berarti kan 4 akar 10 itu sama dengan yang jarak dari titik pusat sampai ke garisnya itu, Bu. Betul, betul. Terus? Udah tinggal dimasukin aja kan pakai rumus X plus B. Rumus titik ke jarak, titik ke garis. Iya, kan 4 akar Harus 10 kan. dapat berapa? 4 akar Harus 10. dapat berapa? 4 akar 10 kan. Harus dapat akar 160. Iya. Ya, ini sama dengan jarak ini garis ke titik. Jadi ini garisnya Y, kalau kita bikin menjadi bentuk bakunya menjadi apa gimana? Kali 3 ya. Iya, Bu. Ya. 3Y plus 45 ya. Jadi berapa? Sebentar. 3Y 45 sama dengan X min 6, Bu. Oke, terus? 3Y min, berarti kan 3Y min X plus 51 sama dengan X min, ya ini ke kananin semua.
X min 3Y, Min ini 51. min Min 51, sama sama dengan 0. Berarti Nah, A-nya titik pusatnya, masukin ya? ya tinggal dimasukin. Berarti 2 plus 9 min 51 per akar 1 kuadrat tambah 9. 9. Begitu? Iya, Bu, benar. Nah, terus jadi berapa? 2 tambah 9, 11 dikurang 51. Min 40. Min 40 per Akar 10. akar 10. Berarti sama dengan dikali akar 10 per akar 10. Berarti 4 akar 10, Bu, jadi. Sama akar 160 jadi. 4 Akar 10 hasilnya per 10 akar 10 gitu ya? Iya, Bu. Jadinya 4 akar 10 sama, Bu. Akar 160 kan juga 4 akar 10. Ke garis singgungnya. Itu baru yang ini. Berarti kamu harus buktikan dua-duanya, kan harus keduanya nih. Berarti ini juga sama dengan cara yang analog, ya, atau cara yang sama. Kalian lakukan seperti itu. Yang kedua, kalau Analog juga bukan nomor 15 berarti. Ibu mohon maaf masih di mute. ya, jadi akan dibuktikan bahwa titik ini dengan titik ini, Bu, titik ini dapatnya dari mana, Bu? Dari sini nih. X min 6. Nih. Y plus 15 ini. Berarti 6, min 15. Ini min 2, ini 9. Min 2,9. Akan Ibu buktikan bahwa titik ini berada pada lingkaran. Harus dibuktikan itu. Berarti kuasa titiknya harus 0. Udah, substitusi ini ke persamaan lingkarannya. Yang ini tadi udah dibuktikan 160, yang ini sekarang. Min 2 dikuadratin 16. Kemudian 9 tambah 3 dikuadratin 144. Oke. Berarti dengan kata lain, titik-titik ini merupakan apa? Point of tangency. Ya. Jadi titik-titik ini terletak pada lingkaran dan sekaligus mereka adalah titik singgung. Jadi kalau kalian masukkan ke persamaan garis singgung, ini kan persamaan garis singgung untuk lingkaran ini, X min 2, kemudian 6 min 2, gitu kan? Untuk titik ini dulu. Iya, Bu, benar, Bu. Terus plus Y plus 3, min 15 plus 3 harus sama dengan 160. Nah, ini berapa nih? 4X min 8 ya plus min 12 ya, min 12Y. Ini berapa? Min 12 berarti min 36 sama dengan 160. Oke? Terus 4X min 12Y sama dengan 204. Ini plus 44. Ya, 204. Udah ini. Silakan kalian lihat 6,15 ini.
Sama nggak bentuknya sama ini? Nah, gitu. Ya, kalian buat seperti itu. Ya, Bu, gimana Bu nyamain ini ke sini? Ya, tinggal ini dikalikan 3 aja. Ya, kalau di sini menjadi 12Y, berarti dikali 12. Ya, ini dikali 12, karena ini jadi 12Y. Jadi 12 kali 12 berapa? 144. 180 Oh, kali 12 dulu. 4x X min 24. 24. Ya. Berarti 4x min 12y ini ke sini. Berapa tuh? Min 204. Gini ya? 4x ini plus. Nah, ya ini kan pindah ke sini. Berarti ini harus pindah ke sini. Sama. Oke, untuk yang titik ini sama juga. Ya, analog. Membuktikannya seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas, Bu, jelas. Oke. Nah, untuk yang 15 ini agak tricky yang 15 nih. Jadi kalau dicari ternyata tidak dua-duanya merupakan tangent, tapi hanya salah satunya saja. Coba kalian cari yang merupakan tangent yang mana? Katanya di sini kan could a circle given by the equation ini have tangent lines given by the equation ini dan ini. Explain how you know. Ya, apakah persamaan lingkaran ini memiliki tangent sama ini? Nah, jelaskan. Gitu. Gimana caranya? Kalau misalnya tadi juga bisa dijelaskan dengan apa namanya? Dengan gradien ya. Sekarang Ibu pakai metode gradien. Kalau tadi kan Ibu nggak nyinggung-nyinggung gradien di sini. Nah, Ibu pengen menjelaskan nomor 15 ini dengan menggunakan gradien. Kalau ini merupakan tangent, maka gradiennya adalah 4/3. Betul? 4/3. Nah, maka kita ilustrasikan dulu ya. Yang gini. Ini tangent yang ini. Maka apa? Yang ke sini juga merupakan min sepernya ini ya. Berarti min 3/4. Oke. Titik di sini tadi berapa? 5,1 pusat lingkarannya. Oke. Titik di sini berapa? 1,4. 1,4 ini kita harus buktikan dulu benar nggak dia terletak di lingkaran. Masukin 1 dikurang 5 kuadrat 16. 4 kurang 1 9. Tambahin 25. Betul kan? Maka gradien ini betul nggak min 3/4 gitu. Jadi M katakanlah ini M tangent ya. Maka M yang ini adalah min 1/4 M tangent. Sama dengan min 1/4/3, yaitu min 3/4. Nah, sekarang kita harus buktikan ya, delta Y per delta X-nya segini. Oke? Ini kurang ini 3. Ya, ini kurang ini 3, ini kurang ini min 4. Betul ya? Betul? Betul. Artinya ini sama. Maka ini ya betul tangent. Sekarang untuk yang satunya. 8,5. Kita cek. 8,5 berarti 8 dimasukkan berapa nih? 36 ya? 8,5 masukin. Sama ya. Kok ini sih? Ini ya di sini. Liar jadinya. Sama ya. Dia terletak di lingkaran juga ya. 8,5. Ya, terletak di lingkaran ini nih. Nah, maka hal yang sama kita lakukan di sini. Ini adalah 3/4. Nah, di clear dulu.
Ya, 3/4. Maka M dari radius adalah min 4/3. Sekarang kita punya 5,1, bungnya tadi 8,5. Kita kurangin 5 kurang 1, 4, 8 kurang 5, 3. Positif. Yang ini negatif. Berarti benar dia tangent? Bukan. Jelas? Itu cara menunjukkan bahwa mana yang tangent di antara keduanya. Apakah dua-duanya, salah satunya, atau tidak keduanya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang ini nggak ada sih Bu, yang file ini. Dari materi dari latihan di sini sudah ya, sudah clear ya? Halo, sudah clear? Udah, Nomor Bu, 6. Enam ini maksudnya apa sih? Kamu cari apa? Cari titik potong. Titik potong. Titik potong terhadap sumbu-sumbu utama. Syaratnya apa mencari titik potong? Syaratnya apa? Jadi potong sumbu X, maka syaratnya? Berarti dia apa sih Bu? Potong sumbu X syaratnya apa? Y-nya 0 ya Bu? Y-nya 0. Ya, betul. Y-nya 0. Udah, substitusikan ke sini. Y-nya 0. Berarti menjadi X kuadrat plus 3X min 18 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat. Kita cari akar-akarnya. Di sini X 6 plus X 3. Ya, berarti dapat ini X1. Berarti Y1-nya berapa? Ya, 0. Kan ini. Kemudian X2-nya 3, Y2-nya 0 juga. Maka koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah min 6,0 dan 3,0. Nah, potong sumbu X berarti syaratnya apa? Potong sumbu Y. Berarti X-nya yang 0. Masukin ke sini. Nah, nanti dalam persamaan kuadrat variabel Y. Cari lagi akar-akarnya. Jelas? Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu, bisa dipahami Bu. Oke, lanjut. Ini nomor 7 bisa ya? Apakah ini inside, outside? Nah, ini tinggal cari kuasa titik. Oke, terus cara mencari find the point of intersection. Mencari titik potong antara lingkaran dengan garis. Gimana caranya? Mencari kan antara garis dengan lingkaran, kedudukannya bisa saling lepas, bersinggungan, atau berpotongan dua titik. Nah, ini kamu disuruh menentukan points of intersection. Ya. Jadi ini, sebetulnya kalau dikatakan point of intersection, misalnya ini nggak ada ya, ini ada atau tidak ada, nggak masalah, yang penting kamu tahu bahwa dikatakan intersection itu kemungkinannya bisa menyinggung, bisa juga berpotongan di dua titik yang berbeda. Ya, kayak gitu. Yang disebut memotong itu kemungkinannya bisa memotong di satu titik atau potong di dua titik. Gitu. Maka untuk mencari titik potongnya tinggal gimana? Tinggal dimasukin aja Bu yang Y sama 3X. Tinggal substitusikan saja, betul. Ya, Y-nya tinggal disubstitusikan jadi 3X min 6 kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini nanti. Nah, tinggal persamaan kuadrat ini kamu cek. Ya, cek D-nya untuk memastikan benar nggak sih dia motong, jangan-jangan begini keadaannya. Begini pasti D-nya dicari dapat negatif. Jelas? Jelas Bu. Jelas sampai sini? Oke. Mari sama-sama kita tutup dengan Ibu, saya mau nanya Bu. Ya. Ada lagi satu lagi yang di Latsau tambahan 2 Bu. Oh ya, Latsau tambahan 2. Kenapa? Berarti ini tutup dulu. Harusnya tadi nanya sebelum waktunya habis Ibu. Tapi yaudah, saya mau nanya. Apa? Ini kan Ibu memastikan latihan yang
barusan itu benar-benar kalian kuasai semua. Silakan, 44, mau Bu. kamu Cuma pilih yang nomor mana? 44 doang, Bu. Nomor 44 doang. Nomor 44. Share screen. Oke, nomor 44. Salah satu garis singgung yang bersudut 120 terhadap sebuah eksposisi pada lingkaran dengan jadi kamu disuruh mencari tangent yang sudutnya ini. Berarti sudut itu berkaitan dengan apa sih? M kan? M itu adalah tangen 120 derajat. Tangen 120 derajat itu minus akar Akar 3, 3. ya enggak? Oh, itu doang. Oh, jadi cuma satu suku cuma jadi M-nya doang. Oke sih, Bu. Kalau gitu. Iya, M-nya begitu. Ya. Terhadap sumbu X positif. Sumbu X positif berarti kan ini. X positif yang mana sih? Ini kan? Iya, Bu. Salah satu garis singgung yang bersudut ini terhadap X positif terhadap ini dia 120. Nah, gitu. Oh, ya, oke, Bu. Kemudian pada lingkaran dengan titik ujung diameternya 76, ya ini berarti kamu bisa cari apa dari sini? Ujung diameter ini berarti cari Lingkarannya. P-nya, P-nya pusat sama lingkarannya. Ya enggak? Midpoint dari ini kan? pusat sama lingkarannya juga bisa. Saya itu diameter. Jadi sama lingkarannya Ya. bisa. Nanti kan ketemu kan? Iya, Bu, Bisa ketemu. cari jari-jarinya juga. Ya, tapi yang Iya, diminta iya. adalah ini tadi. Kamu harus melihat ini. Oke, Bu. Oke. Baik, kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih, Terima kasih, Bu Sofi. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ibu Liv ya. Bu.